Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul arbi'a thamin wa isrun dari bulan Februari 2024 bertepatan dengan hari ke-16 dari Sya'ban 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari kitab Dawabitul Jarh wa Ta'dil, yang mana kita masuk kepada halaman ke-54 dari poin ke-12. Permasalahan masih ta'arud bainal jarhi wa ta'dil, masih dalam pembahasan bagaimana jika terjadi perbedaan di kalangan para ulama, di sana ada yang menjarah dan di sana ada yang menta'dil. Maka di sini al-qaidah yang ke-12, tura'i istilahat al-a'immah fima yutlikunahu min alfadil jarhi wa ta'dil. Maka salah satu jalan keluarnya juga adalah harus kita ini mengetahui hakikat dari setiap istilahat a'immah ahli jarhi wa ta'dil, dari lafaz-lafaz jarh wa ta'dil. Maksudnya ada lafaz-lafaz jarh wa ta'dil yang memang bersifat umum. Contohnya saduq untuk rawi yang hasanul hadis, la ba'sa bihi untuk rawi yang hasanul hadis, dhaifun ma'ruf, layyinun untuk yang dhaif munjabir. Dan kalimat di sana laisa bisyai itu menurut jumhur ulama ucapan yang jarah syadid, tidak ada apa-apanya, makna laisa bisyai. Maka ini lafaz-lafaz yang bersifat umum menurut pendapat jumhur ulama yang disepakati itu maknanya. Maka di sini ada beberapa lafaz yang keluar dari makna yang tidak difahami oleh jumhur, seperti istilah yang khusus yang datang dari seseorang rawi. Maka di sini hanya sekedar contoh dan nanti akan dibahas di pembahasan yang lebih dalam. Berkata penulis, fulan la ba'sa bihi, qaulu Yahya ibnu Ma'in, berkata dari ucapan Yahya ibnu Ma'in kepada rawi, fulan la ba'sa bihi ya'ni thiqah, wa qawluhu fulan laysa bisyai ya'ni anna ahadithahu qalilah jiddan. Maka penulis menginginkan misal dari dua perkara. Perkara yang pertama ucapan Ibnu Ma'in la ba'sa bihi. Maka ucapan Ibnu Ma'in la ba'sa bihi, seperti kami sebutkan tadi, jumhur ulama menyebutkan kalimat la ba'sa bihi untuk rawi yang saduq hasanul hadis. Maka jika para ulama semuanya mengatakan la ba'sa bihi seperti An-Nasa'i, Abu Hatim, Abu Zur'ah dan yang lainnya, jika mengatakan Imam Ahmad juga la ba'sa bihi, maknanya rawi ini pas-pasan, saduq hasanul hadis. Itu ucapan jumhur. Nah, di sini muallif ingin memberikan contoh jika terjadi ta'arud bainal jarhi wa ta'dil, semua orang mensikohkannya misalnya. Kemudian berkesendirian Ibnu Ma'in mengatakan la ba'sa bihi. Nah, di sini kata muallif bisa jadi itu tidak ada perbedaan.
dengan semua rawi yang mensikohkan. Karena apa? La ba'sa bihi bagi Ibnu Ma'in maknanya sikoh. Khusus bagi Ibnu Ma'in la ba'sa bihi adalah sikoh. Maka ini dari contoh yang kita bahas di sini. Bahwa kalimat la ba'sa bihi menurut jumhur, dia adalah rawi yang saduq hasanul hadis. Namun istilah khusus bagi Imam Ibnu Ma'in, la ba'sa bihi adalah rawi yang thiqah. Dan ini diketahui dari mana? Dari istiqra wa tatabbu. Makna tatabbu dan istiqra adalah dari hasil penelitian. Diteliti apa ucapan la ba'sa bihi, dikorinkan, direkenkan, digandengkan dengan ucapan para ulama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, telah datang nas dari Ibnu Ma'in itu sendiri. Maka telah dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah dari Ibnu Syahin di kitab Ad-Du'afa dari jalan Ahmad Ibnu Abi Khaythamah, dan dia dari perawi ucapan Yahya Ibnu Ma'in. Ahmad Ibnu Abi Khaythamah dari perawi ucapan Ibnu Ma'in. Qultu li Yahya Ibnu Ma'in. Aku berkata, Ibnu Abi Khaythamah ini muridnya Ibnu Ma'in. Qultu li Yahya Ibnu Ma'in. Aku tanyakan kepada Yahya Ibnu Ma'in. Innaka taqulu fulan la ba'sa bihi wa fulan dhaif. Kamu mengatakan si fulan laisa bihi ba's dan si fulan dhaif. Qala, maka berkata Imam Yahya Ibnu Ma'in, idza qultu laka laisa bihi ba's, jika aku mengatakan kepada kamu si fulan itu laisa bihi ba's, fahuwa thiqah, maka dia bagiku maknanya rawi yang thiqah. Maka makna dari laisa bihi ba's bagi Yahya Ibnu Ma'in adalah thiqah. Wa idza qultu laka huwa dhaif falaisa huwa bithiqah. Maka jika maknanya dhaif bukan rawi yang thiqah. La yuktabu hadithuhu, jangan ditulis hadisnya. Maka ini keluar langsung dari Imam Ibnu Ma'in kepada Ibnu Abi Khaythamah muridnya. Jika aku mengatakan kepada rawi laisa bihi ba's, maknanya dia thiqah. Dan jika aku mengatakan dhaif, maknanya laisa huwa bithiqah. Dia tidak thiqah, tidak ditulis hadisnya. Maka ini dari contoh mutasyaddidnya Imam Yahya Ibnu Ma'in. Maka rawi yang thiqah pun dia mengatakan la ba'sa bihi. Lafadznya seperti itu. Daifah, no. Maka di sini rawi yang thiqah, Imam Ibnu Ma'in tidak mengatakan thiqah seperti manusia yang lain, tetapi dia mengatakan la ba'sa bihi. Dan begitu pun rawi dhaif, maknanya dhaifun jiddan, falaisa huwa bithiqah la yuktabu hadithuhu, tidak ditulis hadisnya. Maka ini istilah dari Ibnu Ma'in, sehingga maknanya di sini jika ta'arud, Ibnu Ma'in mengatakan kepada seseorang la ba'sa bihi au laisa bihi ba's, kemudian para ulama menyebutkan semuanya thiqah. An-Nasa'i mensikohkan, Abu Hatim mensikohkan, Syu'bah Ibnul Hajjaj mensikohkan, Imam Ahmad mensikohkan, Abu Zur'ah mensikohkan. Maka maksudnya di sini, janganlah kalian bingung. Kenapa semua mensikohkan kok Yahya Ibnu Ma'in mengatakan la ba'sa bihi? Jawabnya kembali kepada ucapan Ibnu Ma'in bahwa makna la ba'sa bihi bagi Ibnu Ma'in adalah thiqah. Berarti sama.
Ibnu Ma'in seperti para ulama yang lain mensikohkan rawi ini. Namun dia memang orang yang mutasyaddid, tidak mau mengatakan sikoh. Maknanya la ba'sa bihi adalah sikoh. Paham? Sehingga tidak ada masalah. Dari ucapan para ulama yang mensikohkan, semuanya mensikohkan. Kemudian Yahya Ibnu Ma'in berkesendirian la ba'sa bihi au laisa bihi ba's, maknanya tidak ada muskilah. Karena bukan makna la ba'sa bihi di sini, ucapan Yahya Ibnu Ma'in adalah saduq. Derajatnya turun dari sikoh, tidak. Tetapi maknanya adalah sikoh. Sehingga tidak ada perbedaan. Selesai dari makna la ba'sa bihi. Sekarang mustalah laisa bisyai'. Maka Ibnu Ma'in jika mengatakan laisa bisyai', maka berkata para ulama dari hasil tatabu wal istiqra kembali kepada 3 makna. Yang pertama, laisa bisyai', terjadi ikhtilaf di kalangan tafsir ucapan ini dari para ulama al-muhadditsin di zaman dulu. Maka mereka sebagian mengatakan biqillatil marwiyat ar-rawi, bahwa rawi ini sedikit periwayatannya. Wa hadza la ya'uddu jarhan li rawi, dan ini tidak menjadikan jarah kepada ar-rawi. Ini definisi makna pertama. Jika berkata Yahya Ibnu Ma'in kepada rawi laisa bisyai', maka makna yang pertama adalah dia periwayatannya sangat sedikit, meskipun sikoh, namun hadisnya sedikit. Maka itu bisa dimaknakan laisa bisyai'. Dan ini terjadi pada beberapa rawi, namun sedikit sekali. Dan makna yang kedua, wa minhum man fasaraha bijarh asyadid li rawi. Dan sebagian ulama mengatakan dia adalah ucapan yang sangat keras kepada rawi. Dan ini pendapat jumhur. Maksudnya jumhur ulama dari Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Syu'bah ibn al-Hajjaj, jika mereka menjarah syadid kepada rawi, sebagian mengatakan laisa bisyai'. Dan di sini Yahya Ibnu Ma'in dari sebagian ulama yang memeriksa ucapan laisa bisyai' hampir sama dengan para ucapan jumhur, bahwa makna laisa bisyai' adalah jarah yang sangat keras. Dan ucapan yang ketiga, minhum man fasaraha bi dha'fi rawi dha'fan yasiron. Dan tafsir yang ketiga dari ulama juga mengatakan laisa bisyai' maknanya dhaif yang biasa. Dhaif yang bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Maka inilah dari ucapan terdahulu para ulama. Maka di sini kita akan memberikan contoh bagaimana para ulama dengan ucapan Yahya Ibnu Ma'in pada rawi laisa bisyai'. Dan juga kita masukkan dari ucapan Imam Yahya Ibnu Ma'in sendiri, sehingga kita memahami makna apa yang diinginkan oleh Imam Ibnu Ma'in dengan ucapan laisa bisyai'. Maka kita berikan contoh di sini. Contoh yang pertama, Wahab Ibnu Ismail. Berkata Ibnu Ma'in, Kufi qad sami'tu minhu laisa bisyai'. Qultu laisa bisyai'. Qala lam yakun bithiqah. Maka di sini di Su'alat Al-Junaid, ucapan Imam Yahya Ibnu Ma'in kepada Wahab Ibnu Ismail laisa bisyai' ditafsirkan oleh Ibnu Ma'in sendiri. Apa
lam yakun bithiqah. Dan kalimat lam yakun bithiqah maknanya penafian thiqah jarah syadid. Maka di sini wallahu a'lam Wahab ibnu Ismail menurut Ibnu Ma'in itu sendiri jarah syadid. Kalimat laisa bisyai jarah syadid. Dan contoh yang kedua, menghukumi hadis. Disebutkan hadis yang lafadznya mautul gharib syahadatun.